RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk dialog Hai Baliken Ken terkait makanan bergizi gratis atau MBG pendengar, kami ketengahkan topik mengenai Dewan Pendidikan Buleleng mengawal gizi menjaga masa depan bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1. Kita bersama Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Made Sedane SPD MPD ya. Selamat pagi, Swastiastu Pak Made Sedane. Selamat pagi, Om Swastiastu. Baik, apa kabar untuk akhir pekan ini Bapak? Astungkare, kondisi dalam keadaan sehat. Astungkare dengan outfit yang begitu rapi begitu Pak ya. Nggih. Dan seperti yang sudah kami informasikan Pak Made Sedane, kita ketengahkan topik atau memperbincangkan terkait Dewan Pendidikan Buleleng mengawal gizi menjaga masa depan, kenten nggih? Ya, dan kita ketahui bahwasannya nih Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam mengawal pemenuhan gizi begitu ya sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang sehat dan juga berkualitas. Upaya ini menjadi penting di tengah tantangan mungkin masih ditemukannya beberapa hal-hal khusus baik itu kekurangan dan kendala-kendala dalam mengawal MBG tersebut. Nah, sebelum mungkin ke pertanyaan ataupun ke topik ya Pak Made Sedane, untuk peran utama dari Dewan Pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah, mungkin ada pemaparan atau prolog awal Pak Made, silakan. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI Singaraja, dan terima kasih Ibu pembawa acara yang sudah mengundang kami dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu sebenarnya sesuai dengan PP 17 tahun 2010 mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa proses pendidikan di daerah tertentu, yaitu kalau kami di Dewan Pendidikan Buleleng ya jelas di Buleleng berjalan dengan baik. Nah, pendidikan itu tentunya tidak hanya persoalan bagaimana dia mendapat pelajaran di sekolah, tetapi bagaimana juga faktor-faktor lain harus menjadi perhatian kita bersama. Apakah itu berkaitan dengan gizinya, apakah itu berkaitan dengan peran orang tua, kemudian iklim belajar, dan juga faktor-faktor yang lain. Nah, berkaitan dengan MBG ini sebenarnya kami di Dewan Pendidikan itu mengapresiasi karena ini program sebuah ide besar yang disampaikan oleh Presiden. Tentunya ide besar ini harus diimplementasikan dengan baik dan kalau bisa sesempurna mungkin. Nah, kalau ini merupakan ide besar, tentunya sebuah inisiatif strategis pemerintah untuk menyediakan makanan yang sehat bagi anak sekolah, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama.
Tapi selama ini memang kami masih gamang juga posisi kami di Dewan Pendidikan terhadap pelaksanaan MPG ini seperti apa, karena kami sama sekali tidak pernah diundang, tidak pernah ada sosialisasi. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan. Iya. Nah, karena di Republik ini berdiri kan dasarnya adalah pertukaran ide, pertukaran gagasan dan hasil dari sebuah diskusi yang panjang gitu. Sehingga harus tetap menjaga marwah diskusi apapun bentuknya, terkhusus masalah MPG. Dan MPG ini memang sebuah diskusi publik sebenarnya yang hampir tiap hari diperbincangkan di masyarakat, di tokoh-tokoh tertentu, di media sosial dan sebagainya. Dan kami Dewan Pendidikan mencoba untuk sedikit memberikan sumbangan pemikiran terhadap MPG ini. Sekian, terima kasih. Berarti sejauh ini apakah Dewan Pendidikan terlibat begitu Pak Made Sedane dalam memastikan kualitas dan standar gizi makanan yang diberikan kepada siswa? Kalaupun secara sistem kami belum pernah dilibatkan, tetapi melihat fungsi kami di Dewan Pendidikan adalah memastikan bahwa anak-anak didik kita itu terlayani dengan baik. Seperti yang saya sampaikan di awal, tidak hanya masalah pembelajarannya saja, tetapi bagaimana gizi mereka, kantin di sekolah yang higienis, kemudian peran orang tua dan sebagainya. Oleh sebab itu kami terpanggil berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami untuk memberikan pengawasan sebagai bentuk partisipasi dari Dewan Pendidikan yang dibentuk berdasarkan PP 17 itu. Jadi lebih banyak pengawasan partisipatif. Lebih banyak pengawasan partisipatif. Ya. Tidak memantau distribusi makanannya ya Pak ya? Kami pantau juga. Oh, pantau juga. Oke. Pantau juga ya. Apakah sudah merata atau belum di seluruh sekolah begitu Pak ya? Betul, Ini kewenangan dari Dewan Pendidikan juga ya Pak? Ya. Oke. Nah, menurut Dewan Pendidikan, apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program MPG ini Pak? Nah, program MPG ini kalau melihat indikatornya itu sudah jelas. Karena MPG ini sasarannya adalah anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Terus apakah indikator keberhasilan MPG? Yang pertama itu bagaimana kuantitasnya. Apakah MPG ini sudah menyentuh keseluruhan anak-anak kita? Yang kedua bagaimana kualitasnya. Nah, kalau kita cermati dari segi kuantitas, di Buleleng itu kan baru ada 23 dapur. Ya. Dan kalau kita keliling ke Kabupaten Buleleng, ternyata program yang sudah berjalan setahun ini belum menyentuh keseluruhan anak. Nah, inilah disparitasnya. Ketika desain kebijakan pusat kemudian disandingkan dengan realitas di lapangan, muncul ketimpangan yang perlu kita kritisi, kita berikan masukan. Saya ke desa-desa tertentu, sekolah yang memang jauh dari akses kota, sampai sekarang belum tersentuh MPG. Nah, persoalannya setelah kami diskusikan, ternyata dapurnya belum ada. Nah, ini persoalan. Nah, terus yang membuat dapur itu jelas ada hitung-hitungannya. Kalau saya membuat dapur di daerah yang di dalam, jangkauannya sangat jauh di dalam, dan itu pasti hitungan uang juga, mendistribusikannya, kemudian biaya operasional dan sebagainya. Sehingga saya kira di tahun kedua, sekarang tahun 2026 ini, saya kira itu masih menjadi persoalan. Karena MPG ini baru menyentuh sebagian kecil dari anak-anak sekolah. Nah, kalau ini program nasional, ya disinilah kelihatannya desain kebijakan dengan realitas lapangan itu timpang. Ketika MPG di-declare, ya setidaknya anak-anak yang berhak itu sudah menikmati secara serentak kan gitu. Itu logikanya, karena mereka berhak. Nah, terus ada juga hal lain yang kami bisa telusuri. Belum pernah dilakukan pemetaan siapa yang membutuhkan MPG.
Karena makanan bergizi gratis itu kalau jelas diperuntukkan bagi anak yang mungkin kondisi ekonominya ataupun asupan gizinya yang kurang. Iya. Sehingga ini sebagai sebuah solusi. Iya. Nah, kalau anak yang diberikan itu justru anak yang standar gizinya sudah di atas rata-rata, berarti target MBG ini tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan siapa yang membutuhkan. Ya itu kan persoalan ketika memberikan sesuatu pada orang yang tidak membutuhkan, itu kan berarti persoalan. Gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya petakan dulu Buleleng berapa anak yang membutuhkan MBG. Kan gitu sebenarnya, sekolah mana saja yang memerlukan MBG. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Justru berdiri MBG atau dapur penyediaannya sudah di blok nih sekolah A, B, C, tidak pernah di satu sekolah itu siapa yang membutuhkan, paling membutuhkan. Ya, jangan sampai intervensi dengan menggunakan uang negara tetapi tidak tepat sasaran. Oh, pokoknya pukul rata gitu. Kan tidak begitu, logika akademiknya tidak begitu. Program siapa yang membutuhkan, siapa yang sangat membutuhkan. Nah, ketika program ini jalan tidak tepat sasaran, tidak diberikan pada orang yang membutuhkan, kan mubazir gitu. Betul. Di sanalah disparitasnya itu. Berarti dari Dewan Pendidikan sendiri apakah ada mekanisme pengawasan jika program tersebut tidak berjalan tepat sasaran, Pak Made? Pengawasan kami hanya sebatas di seperti ini, memberikan masukan di media sosial, memberikan rekomendasi, catatan-catatan tertentu. Cuman persoalannya catatan kami, ya kami berikan kemana? Karena MBG ini kan terpusat. Ke dinas pendidikan juga sama posisinya dengan yang lain, tidak begitu jauh ikut terlibat. Dengan dinas sosial mungkin keterlibatannya tidak maksimal karena ini program nasional. Nah, ini sebenarnya begini Ibu ya. Kalau kita lihat Undang-Undang 23 tahun 2014, ini jelas di sana tentang pemerintahan daerah, urusan konkuren daerah itu kan diserahkan juga urusan pendidikan, TK, SD, SMP, kabupaten, SMA, provinsi dan sebagainya. Ketika Undang-Undang 23 2014 ini berbicara itu, kenapa tidak urusan ini diserahkan kepada pemerintah daerah? Sehingga pelaksananya itu lebih dekat, ketika ada persoalan lebih dekat juga menyampaikan. Ya dah, karena di perangkat di daerah itu kan sudah ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas-dinas lain yang mungkin bisa mengeksekusi ini. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena MBG ini sentuhannya kan anak sekolah, pendidikan. Kalau memang bicaranya untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan tidak bisa terlepas. Oleh sebab itu, ya semestinya ini masukan sebenarnya berikan saja daerah untuk mengatur hal ini. Nah, ketika daerah diberikan kewenangan sesuai dengan konkuren bidang pendidikan, ya jelas pertanggungjawabannya dan sebagainya itu memotong birokrasi sebenarnya. Itu. Nah, ini yang penting gitu. Nah, kemudian ada juga pemikiran saya begini, kenapa tidak di kantin sekolah seperti negara lain gitu? Karena kantin-kantin kita itu kan tersebar ada di setiap sekolah. Dan kantin sekolah itu sudah ada beberapa kantin yang tersertifikasi juga di daerah. Nah, kalau program ini dikerjasamakan dengan kantin sekolah, Badan Gizi Nasional itu kan tinggal mensertifikasi tenaga yang memasaknya, dapurnya di kantin sekolah dan sebagainya. Dan secara ekonomi dinikmati oleh masyarakat kecil-kecil ini yang ada di sekolah. Kita juga kantin kan juga memberikan kontribusi ke pemerintah daerah. Betul. Itu. Nah, sekarang justru dengan adanya MBG, omset mereka menurun. Karena dia ngabu bekal ya, uang sangu gitu ya. Bola karman makan di sekolah. Betul. Nah, ini kan juga persoalan gitu. Nah, kalau misalnya MBG ini akan
diharapkan mendorong perekonomian UMKM, petani dan nelayan. Apakah iya ketika suplai bahan itu disiapkan oleh mereka yang mampu menyediakan dalam jumlah banyak, sehingga dagang-dagang kecil itu ya justru terimbas dengan kondisi seperti itu. Iya. Nah, ini memang perlu kajian yang mendalam, ya evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, ya. Wah, ternyata banyak persoalannya nih Pak ya kasus, di balik program MBG nih Ki. Ya, kasus keracunan yang ya di beberapa daerah, dan angkanya ribuan. Tapi jangan dilihat persentasenya 0,0, bukan persentase. Satu saja anak yang terkena keracunan karena itu kan sudah persoalan. Jangan lagi ini kecil persentasenya, bukan persoalan persentase, tapi persoalan kesehatan anak kita. Nah, nyawa seseorang gitu ya. Belum lagi misalnya adanya lost learning, jam pelajaran yang diambil untuk membagikan MBG, ini juga menjadi perhatian kami di Dewan Pendidikan. Masa MBG datang kasih ke anak, cukup enggak waktu 5 menit? Nah, kan enggak mungkin. Iya, betul. Ya, setidaknya pembagian aja sudah lebih dari 5 aja. menit ya Pak ya. Kalau setiap hari ada lost learning 30 menit sehari loh, seminggu berapa menit, berapa dikalikan jam, itu. dikalikan sebulan, dikalikan setahun, berapa jam pelajaran hilang. Iya, iya. Apakah ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah? Kami hanya mengingatkan selaku Dewan Pendidikan bahwa ada loss ketika pembagian ini. Oh, itu sudah sempat disampaikan? Sempat saya sampaikan di beberapa diskusi. Nah, kemudian belum lagi ini pelaksanaan yang tidak adil. Di awal sudah saya sampaikan, MBG ini kan sudah 1 tahun, tapi banyak anak yang membutuhkan belum tersentuh sampai sekarang. Iya. Kapan mereka akan menikmati? Berarti di Buleleng belum merata ya Pak ya? Belum rata, mendapatkan daerah MBG. Pusung Biu di atas, daerah-daerah Lah, jauh. itu kendalanya di mana Pak? Dapurnya nggak ada. Oke. Terus mereka yang ingin membuat dapur itu kan juga modalnya cukup tinggi. Iya, iya. Masyarakat kecil kan nggak mungkin. Hanya perkara dapur yang tidak ada Dapur berarti nggak Pak ada. ya. Kenapa tidak dapur-dapur yang ada ini mensuplai dulu anak-anak yang sangat iya. membutuhkan? Betul, apalagi nih ke di pelosok ya Pak ya. Pelosok. Iya, iya. Yang memang kondisinya membutuhkan MBG. Betul. Makanya yang sampaikan ada disparitas antara ide besar ya atau desain kebijakan yang bagus dengan realitas di lapangan. Nah, ini yang memang harus dievaluasi dan urgent sekali untuk dilakukan evaluasi. Iya, iya. Ya. Wah, kasihan ya Pak ya. Kasihan, karena itu uang negara gitu. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung. Triliunan. Coba bisa dibayangkan enggak kalau 2026 ini rencana sasarannya 8,2 juta kali sekian belasan ribu, berapa T anggaran kita. Sedangkan di bawah banyak makanan yang tidak tepat sasaran, yang membutuhkan tidak memperoleh. Tetapi ada sebagian anak yang memang standarnya sudah di atas itu justru dijejali supaya dia mau mengambil itu, kan mubazir. Betul. Nikel sih sebenarnya. Waduh, ternyata banyak sekali Pak tantangan ataupun kendala yang ditemui dengan program dari MBG tersebut Pak ya. Intinya memang dari Dewan Pendidikan ini tetap mensupport Pak ya, tetap menjalankan fungsi pengawasannya itu sesuai dengan batasan-batasan begitu Pak ya, memberikan sharing-sharing juga jika menemukan kendala ataupun apa yang patut didiskusikan begitu ya. Karena memang dari Dewan Pendidikan sendiri pendengar ini memainkan perannya strategis sekali ya sebagai pengawas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis
gratis di sekolah. Jadi guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik. Jadi fungsi pengawasan Dewan Pendidikan tidak hanya memantau distribusi makanan begitu ya, tetapi juga memastikan kualitasnya, kebersihan, kandungan gizi, apakah sudah standar dengan yang telah ditetapkan. Dan pengawasan ini dilakukan secara berkala, itu dengan melibatkan koordinasi ke pihak sekolah, dinas terkait, hingga orang tua siswa begitu ya. Baik pendengar, kita akan nantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA call Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balik Ken, atau Anda bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official terkait topik Dewan Pendidikan Buleleng mengawal gizi menjaga masa depan. Sembari menantikan atensi pendengar di 24644, mohon izin kepada narasumber kita jeda sejenak. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Hai Baliken-ken, seputar makanan bergizi gratis atau MBG pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait topik Dewan Pendidikan Buleleng mengawal gizi menjaga masa depan. Bersama narasumber Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Made Sedane SPD MPD ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh narasumber. Sejauh mana begitu ya dari Dewan Pendidikan memainkan peran strategisnya sebagai pengawas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Dan ada pertanyaan dari Ibu Putri di satelit, mohon izin Pak Made Sedane mempertanyakan apa tantangan terbesar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG dari Dewan Pendidikan. Ya, silakan dijawab Pak. Terima kasih Ibu Putri di satelit. Pertanyaannya tentang apa tantangan terbesar dalam pengawasan MBG ini. Kalau pengawasan MBG ini di Dewan Pendidikan seperti yang saya sampaikan di awal, tantangan terbesar itu adalah ketika kita ada di dalam struktur daerah, yaitu sebagai Dewan Pendidikan, tetapi tidak dilibatkan sama sekali, kan itu yang pertama. Nah, ketika itu tidak dilibatkan, karena kami ini adalah pengawasan partisipatif, maka kami tetap menjalankan fungsi sebagai Dewan Pendidikan, yaitu melakukan pengawasan. Nah, tantangan yang terbesar itu jelas sulitnya kami bisa mengakses tata kelola itu. Karena apa? Masuk ke MBG atau ke dapur itu jelas melalui prosedur birokratis. Nah, yang kami hanya bisa lakukan itu ketika makanan itu sudah ada di sekolah, sudah disiapkan ke anak-anak. Kami melihat, kami mendokumentasikan, kami menanyakan kepada anak bagaimana makanannya enak apa tidak. Dan tidak sampai di sana, kami juga melihat seberapa banyak anak yang menyisakan makanan. Jadi karena makanan yang tersisa itu cukup banyak. Coba bayangkan kalau dihitung mungkin dalam karena nggak seleranya anak-anak atau bagaimana Pak? Seleranya mungkin taste-nya nggak cocok dengan lidah mereka. Yang biasanya suka masakan ibunya. Terus saya tanya, kenapa nggak makan? Oh, nggak enak. Nah, ini juga menjadi persoalan. Terus tantangan pengawasan yang lain itu ketika ini menjadi persoalan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kemana alurnya untuk kami sampaikan? Apakah langsung ke Badan Gizi Nasional di pusat atau bagaimana? Sedangkan kalau ke Distrik Pora juga posisinya sama, mentok juga ya itu. Nah, ini sebenarnya tantangan terbesar kami. Ketika fungsi pengawasan itu bukan tidak diberikan, belum terbuka akses. Ya, jangankan untuk masuk, kita diundang saja untuk diskusi nggak pernah. Justru kami punya inisiatif suatu saat kami akan mengadakan kegiatan FGD, mengundang dari Badan Gizi untuk kami ajak diskusi. Mungkin nanti ada dari pemerintah daerah, dari distrik, dari dinas kesehatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya intinya memastikan makanan yang diberikan ke anak itu mempunyai kecukupan gizi yang sesuai, ya toh, kualitas dan kuantitasnya cocok sing harganya dengan seharga segitu gitu. Karena kalau harga tidak sesuai itu kan juga persoalan atas uang negara yang dikeluarkan untuk aktivitas ini. Nah, oleh sebab itu kami sebenarnya seperti yang disampaikan di awal, Republik ini harus tetap membuka peluang perbincangan atau diskusi sehingga Republik ini akan tetap terpelihara dengan baik. Nah, itu kami mencoba nanti mencari akses informasi ya untuk diajak diskusi, karena memang tugas kami itu kan memastikan anak-anak
sekolah itu mendapat layanan yang sesuai dengan standar. SOP-nya nanti seperti apa? Apakah sudah terrealisasi? Gimana? Apakah terjadi disparitas yang cukup jauh antara harapan dan kenyataan? Apalagi Niki programnya sudah setahun berjalan Pak ya. Sudah Setidaknya setahun. ada evaluasi ya Ada Pak. evaluasi. Oke. Ya. Itu sebaiknya evaluasinya secara sebulan sekali atau mungkin? Kalau kita sebulan sekali, tidak mesti harus kumpul di ruangan, kan bisa Zoom. Betul. Ada beberapa stakeholder yang ikut di sana diskusi, ya dah. Sekaligus mengevaluasi dalam sebulan ini apa sih kekurangannya. Oke. Yang sudah bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki. Jikalau hal itu memungkinkan, monggo Pak. Iya. Inisiatif ya Kan dari bagus, ya. Dewan Pendidikan bagus. Oke. Yang rencana begitu. Sehingga- Apakah nanti melibatkan orang tua siswa juga Bapak untuk Ya. sharing-sharing diskusi gitu Ya, kan? karena Kan perlu masukan ya. Perlu. Karena tripusat pendidikan itu kan sekolah, masyarakat, dan Lingkungan. ya Oke. ini penting, formal, informal, dan non formal. Nah, kalau memang diskusi terus menerus Gencarkan. dilaksanakan, setidaknya bisa menutupi kekurangan yang sedang Betul, berjalan. betul. Ya, ini sepertinya sudah berdering di 24644. Mohon izin ya Pak Made Sedana. Kita menyapa pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Inggih. Swastiastu Pak Jermaliarse niki. Inggih, sama sampun presiden yang ngewenten nyarengin. Inggih. Ya, itu Bapak Dokter. Swastiastu Pak Jero. Ini luar biasa penjelasan tadi, tetapi tersirat dalam pemikiran Titian. Sebenarnya MWG ini kan program yang luar biasa dengan akan multi-flying efeknya luar biasa. Ya. Tetapi mendengarkan narasi atau penjelasan deskripsi dari Bapak tadi yang melas bertanya nih, kira-kira satu, apakah akan bisa berjalan dengan baik MBG ini kalau keadaan seperti ini? Dapur saja tidak ada atau kurang dapur, itu nomor satu. Nomor dua, dengan apa yang Bapak sampaikan, apakah saya salah kalau saya meragukan keberhasilannya nanti untuk di Kabupaten Buleleng kalau tidak ajak pelaksananya, karena ini program tidak main-main, dananya tinggi. Maka dari itu bahkan belum tersentuh semua. Ken-kennya nih, balik ken-ken ini kan begitu kan. Ken-ken ya. Ken-ken Bali nih, nggih. Ken nih, nah itu yang sampaikan. Siap. Karena apa? Dalam konsep pendidikan, pusat pendidikan yang sering didengungkan filsafatnya Ki Hajar Dewantara itu mestinya menjadi masukan bagi kita semua pendidikan rumah tangga. Ya, pendidikan di sekolah, gurunya, bapak ibu guru, nggih. Pendidikan masyarakat, media, tokoh-tokoh yang menjadi panutan gurunya. Maka ini mestinya berjalan dengan baik. Dan supaya yang jangan salah, benar-benar teh saja itu sistemnya bagus, kemudian andal, kemudian jujur, lalu kemudian yang E-nya itu enak atau nyaman saja, dalam bahasa Balinya pang saja, sekedar saja. Yang 32 tahun menjadi guru, sampai yang tentu sombong, yang guru teladan nasional yang dengan melihat Buleleng waktu dulu itu sekian orang yang tidak bisa baca, sudah SMP dan sebagainya, miris-miris urut dada. Ampun nih, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Mbak Ayu Sundari, ampun, maaf. Inggih. Siap. Matur suksema niki Pak Jero Maliarse atas atensinya bagus sekali niki apa yang disampaikan oleh Pak Jero. Karena waktu terbatas, monggo langsung ditanggapi Pak Made Sedana. Nggih, suksema Pak Jero niki senior Titiang, beliau juga mantan guru. Pak Jero napi sanera sang Pak Jero niki patah cara
wenten ding pikiran titiang. Karena begini Pak Jero, MBG ini sebenarnya ide besar yang luar biasa. Karena MBG ini yang dilaksanakan di Indonesia justru di negara lain sudah jauh lebih dulu melaksanakan ini dan memang berhasil. Nah, berkaitan dengan multiplier effect ini kan ada menetes ke bawah, jangan menetes ke atas. Nah, ini yang menjadi persoalan Pak Jero yang memang harus kita diskusikan terus-menerus itu. Nah, Pak Jero meragukan keberhasilan di Kabupaten Buleleng. Nah, keraguan-raguan itu sebenarnya sesuatu yang wajar ketika melihat adanya disparitas antara harapan besar dengan kenyataan. Mungkin dalam hati Tiang juga sama dengan Pak Jero. Tetapi keraguan ini akan terhapus ketika penyelenggara ini lebih serius, lebih progresif untuk menerima masukan dari masyarakat. Nah, tadi sudah disinggung bagaimana Tripusat Pendidikan, karena sebelumnya juga sudah Tiang singgung. Pang benar-benar saja. Ya, sukses Pak Jero niki masukan dan mungkin sudah didengar juga oleh masyarakat di Bali. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan Pak Jero itu menjadi atensi dari penyelenggara MBG. Baik, yang terakhir ini sebagai penutup Pak Dokter, apa harapan dari Dewan Pendidikan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis dalam mendukung kualitas pendidikan ke depan? MBG itu adalah sebuah ide besar, ya, yang disampaikan oleh Presiden kita. Apapun yang disampaikan itu tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Oleh sebab itu, MBG ini harus tetap berjalan. Tetapi mohon bahwa MBG ini harus melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap desain programnya, termasuk implementasi program. Dan buka seluas-luasnya ruang diskusi, ruang komunikasi sehingga MBG ini ke depan semakin mantap. Dan kita harapkan dengan MBG yang berkualitas akan lahir anak-anak Buleleng yang cerdas, yang sehat untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih atas pemaparan, sharing-sharingnya dan tanggapannya kepada pendengar terkait komitmen Dewan Pendidikan Buleleng ini dalam mengawal program makan bergizi gratis. Itu menjadi langkah nyata pendengar dalam menjaga kualitas generasi masa depan. Melalui pengawasan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta dorongan akan pentingnya MBG ini, diharapkan setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan belajar secara optimal, begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Made Sedana SPD MPD selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng atas kehadirannya di Studio Pro 1. Pagi ini sudah sharing-sharing bersama RRI terkait topik Dewan Pendidikan Buleleng mengawal gizi menjaga masa depan. Selamat beraktivitas kembali Pak Dokter. Salam sehat selalu. Mendengar demikian dialog interaktif Hai Balik Ken terkait makanan bergizi gratis atau MBG, sekaligus menutup jumpa kita dalam Singaraja pagi ini di edisi Sabtu 28 Maret 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.